Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Rizky dengan NIM H1051221077. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait modul I/O dan dukungan sistem operasi. Dan di sini ada pembahasan yang dimana pertama-tama mulai dari pengertian dan fungsi, apa itu modul beserta fungsinya, struktur modul I/O, lanjut dengan kerja modul I/O, dan yang terakhir kita akan bahas buffering pada modul I/O itu sendiri. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut masuk ke dukungan dari sistem operasi. Baik, langsung saja mungkin kita masuk yang ke pertama, yaitu pengertian modul I/O. Nah, mungkin banyak dari kita masih belum tahu apa sih itu modul I/O. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mulai dari pengertian modul I/O itu sendiri, yang dimana modul I/O ini merupakan suatu perangkat atau interface. Nah, jadi modul I/O inilah yang mengontrol satu atau lebih perangkat periferal dan bertanggung jawab atas pertukaran data antara perangkat periferal dengan main memory atau register pada CPU. Perlu dicatat nih, karena modul I/O tidak hanya berperan sebagai penghubung saja, tetapi sebuah piranti yang berisikan logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar periferal dan bus system. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang mana fungsi dari modul I/O. Jadi fungsi dari modul I/O ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu kontrol dan pewaktuan. Yang kedua yaitu komunikasi CPU. Ketiga yaitu komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat pembufferan data, dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu deteksi kesalahan. Baik, oke, kita masuk ke fungsi ini, yaitu fungsi yang pertama di sini yaitu melakukan kontrol dan pewaktuan atau timing. Yaitu fungsi di sini yaitu untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komponen penyusun komputer itu sendiri. Selain mensinkronkan fungsi yang pertama ini juga untuk mengatur sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu komunikasi CPU. Fungsi dari komunikasi CPU ini yaitu sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Yang ketiga yaitu komunikasi perangkat. Fungsinya di sini sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. Nah, yang keempat yaitu pembufferan data atau data buffering, yang dimana fungsinya ini sebagai penampung data sementara baik dari CPU, memori, maupun dari periferal. Dan yang terakhir yaitu fungsi yang terakhir ini yaitu deteksi error atau kesalahan, yang pastinya fungsinya ini sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Kita masuk ke struktur modul I/O. Gambar ini adalah diagram blok secara umum sebuah modul I/O, yang dimana modul dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran sinyal, misalnya saluran bus system. Data yang dipindahkan ke modul dan dari modul dibufferkan dalam sebuah register data atau lebih. Mungkin juga terdapat sebuah register status atau lebih yang memberikan informasi status saat itu. Register status dapat juga berfungsi sebagai register kontrol untuk menerima informasi kontrol secara detail dari CPU. Logik pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul I/O. Beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul I/O, misalnya untuk sinyal arbitrasi atau sinyal status. Modul juga dapat mengetahui dan menghasilkan alamat yang berkaitan dengan perangkat yang dikontrolnya. Jadi struktur I/O ini terdapat 3 saluran dalam modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer. Yang pertama yaitu saluran data atau data lines, yang dimana pada saluran inilah yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem.
Yang kedua yaitu saluran yang kedua ini saluran alamat atau address line. Pada saluran ini, bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Saluran yang terakhir yaitu saluran kontrol atau control lines. Saluran ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah word yang terdiri dari 8, 16, ataupun 32 bit data memori. Maka CPU di sini akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Nah, jadi bagian terpenting dari struktur modul I/O ini ada blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Baik, jadi itu tadi merupakan pengertian fungsi dan struktur dari modul I/O. Setelah kita paham apa itu modul I/O, fungsi beserta struktur dari modul I/O tersebut, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja dari modul I/O dengan perangkat peripheral. Untuk peripheral tersebut, salah satu contohnya seperti keyboard. Nah, sebenarnya di saat kita menekan atau memencet tombol keyboard, sebenarnya itu kita sudah memerintah kepada CPU. Nah, perintah-perintah tersebutlah yang masuk ke dalam modul I/O. Selanjutnya, modul I/O tersebut akan membaca peripheral yang dimana jika peripheral membaca yang tidak dikenali, maka kita harus menginstal driver peripheral tersebut terlebih dahulu agar dapat dikenali oleh modul I/O itu sendiri dan agar dapat diakses. Selanjutnya, jika peripheral tersebut sudah dikenal modul I/O, maka modul I/O itu akan mentranslate atau menerjemahkan perintah tersebut ke dalam bahasa biner. Mungkin sebagian dari kita masih banyak yang bingung nih apa sih itu bahasa biner. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu bahasa biner. Jadi bahasa biner itu sendiri sebuah bahasa dalam komputer yang dimana bilangan biner hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Hal ini digunakan mengingat bahwa dalam sistem komputer menggunakan arus listrik untuk mengirim dan atau menyimpan data dan lain-lainnya. Nah, setelah perintah tersebut sudah ditranslate, maka perintah tersebut akan dikirim kepada CPU melalui bus system. Pada saat perintah telah sampai kepada CPU, maka perintah akan diproses oleh CPU. Dalam CPU itu sendiri, perintah tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu bagian pertama akan disimpan kepada RAM untuk menyimpan sementara, dan pada bagian kedua akan dikirimkan kepada monitor sebagai output yang akan ditampilkan pada monitor. Jadi itulah cara kerja dari modul I/O dengan perangkat peripheral yang berkaitan dengan main memory. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas drop atau buffering. Buffering inilah termasuk salah satu fungsi dari modul I/O dan juga memiliki hubungan pendukung dari sistem operasi. Oke, langsung saja ya. Saya bahas, jadi buffering ini adalah suatu proses melakukan buffer yang dimana buffer ini merupakan area memori yang menyimpan data ketika data tersebut sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffer sendiri memiliki empat buffering, yaitu no buffering, single buffering, double buffering, dan yang keempat yaitu circular buffering. Yang pertama saya akan menjelaskan no buffering. No buffering atau tidak terdapat buffer dalam sistem operasi yang dimana ketika proses memberi perintah kepada perangkat atau device I/O, maka akan langsung melalui sistem operasi dan langsung dikirim ke proses user. Kita masuk cara buffering yang kedua, yaitu single buffering. Sesuai dengan namanya, yaitu single berarti satu, yang dimana maka terdapat satu buffer dalam suatu sistem tersebut. Pada jenis buffer ini, jika proses memberi perintah pada perangkat I/O, maka data akan masuk ke dalam buffer di sistem operasi untuk perangkat berorientasi blok. Transfer masukan akan dibuat ke dalam buffer sistem. Setelah proses transfer selesai, maka proses akan memindahkan blok data user proses dan segera meminta blok lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu double buffering atau terdapat dua buffer pada sistem, yaitu proses dapat ditransfer dari suatu buffer sementara sistem operasi mengosongkan buffer lain. Teknik inilah yang disebut double buffering atau
buffer sweeping. Dan yang terakhir yaitu circular buffering. Ini sistem operasi lebih menggunakan dari dua buffer karena jika proses melakukan operasi I/O yang berurutan dengan cepat, maka double buffering tidak dapat mengatasinya. Ketika lebih dari dua buffer yang digunakan, kumpulan buffer itu sendiri disebut sebagai circular buffer. Dapat disimpulkan bahwa tiap buffer pada individu adalah satu unit dari circular buffer. Alasannya dilakukan buffering ini karena untuk mengatasi adanya kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Kedua, untuk menyesuaikan device yang mempunyai perbedaan dan ukuran transfer data. Hal ini sangatlah umum terjadi pada jaringan komputer yang dimana buffer dipakai secara luas untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang diterima. Dan yang ketiga yaitu untuk mendukung copy semantik untuk aplikasi input dan output. Sekarang kita masuk ke pendukung sistem operasi. Oke, jadi dalam modul I/O ini kita ketahui banyak operasi yang terjadi, mulai dari masukkan data hingga mengeluarkan hasil output yang sesuai diinputkan. Jadi ditambah ada banyak variasi dalam perangkat input-output ini, sehingga diperlukannya manajemen I/O yang untuk membantu dan mengatur dalam mengolah data, sehingga membuat manajemen I/O menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Namun sistem operasi juga sering disebut device manager, karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat atau device. Tidak hanya buffering atau penyanggaan yang merupakan fungsi sistem operasi sebagai pendukung untuk sistem input-output ini. Ada juga yang lain, yaitu ada penjadwalan atau scheduling, polling, menyediakan driver perangkat yang umum, dan menyediakan driver perangkat yang khusus. Namun di sini saya hanya mengambil salah satu dari pendukung sistem operasi untuk sistem atau model itu tersebut, yaitu buffering. Sudah dijelaskan juga di atas dalam model input-output, yang dimana ada buffering di situ. Nah, buffering inilah yang merupakan model input-output dan juga memiliki hubungan pendukung dari sistem operasi tersebut. Oke, kita bahas balik sedikit terkait buffering ini, yang dimana buffering ini adalah suatu proses melakukan buffer, yang dimana buffer merupakan area memori yang menyimpan atau menampung data sementara dari dan ke perangkat I/O. Nah, jadi itulah pembahasan materi terkait modul I/O dan dukungan sistem operasi SO. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.